Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menyampaikan kepada sahabatnya yang lain. Lalu kemudian disampaikan kepada tabi'in, lalu kemudian sabda Rasulullah SAW saat ini sampai kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zam-Zam itu akan mengobati segala macam penyakit tergantung daripada orang yang meminumnya. Akan tetapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya meminum air Zam-Zam itu ada caranya. Tapi sebelum saya memberitahu caranya bagaimana, saya ingin berdoa untuk kita semuanya di depan Ka'bah ini. Semoga kita semuanya diselamatkan dari semua penyakit yang membahayakan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun caranya meminum air Zam-Zam, setelah kita mengambil satu gelas air Zam-Zam ini, lalu kemudian kita pegang seperti yang saya pegang saat ini. Ya, ibu jari di atas bibir gelas, lalu kemudian 3 jarinya di badan gelas ini, lalu kemudian kelingking ini ada di bawah gelas ini. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya. Yang mana doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita berdoa seperti itu, lalu kemudian kita minum air yang ada di gelas ini dan kita jadikan tiga tegukan, ya. 3 kali tegukan. Adapun tegukan yang pertama saya contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah air itu masuk ke dalam ke dalam perut kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah. Maaf. Yang pertama, tegukan yang pertama kita mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu kita minum untuk yang kedua. Lalu kemudian setelah air itu masuk, kita ucapkan Muhammadur Rasulullah. Lalu setelah itu kita minum untuk yang ketiga. Setelah air masuk ke dalam perut kita, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu setelah itu tentu masih ada sisa air yang ada dalam gelas ini, dan ini masih ada, saya sisakan memang. Lalu kemudian air ini, gelas ini kita alihkan dengan atau pegang dengan tangan yang kiri, lalu kemudian kita tuangkan ke tangan kita yang sebelah kanan. Setelah itu kemudian kita usapkan ke ubun-ubun kita sampai muka kita dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan cahayanya kepada tubuh dan muka kita semuanya. Lalu kemudian masih ada sisa lagi air yang ada pada gelas ini, kita tuangkan ke tangan kita, lalu kemudian kita usapkan kepada anggota tubuh yang dimana yang pernah dirasakan sakit oleh kita, dengan berdoa kepada Allah, semoga Engkau yang menyembuhkan segala macam penyakit ini, Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyembuhkan segala macam penyakit yang ada pada diri saya. Maka dengan doa begitu, insya Allah semua penyakit-penyakit yang ada pada diri kita ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kuasa Allah Subhanahu wa taala itu, dan barokah yang Allah taruh di dalam air Zam-Zam tersebut seperti itu. Maka insya Allah dengan tidak ada keraguan sama sekali, penyakit-penyakit kita akan dihancurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tubuh kita hanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan ada satu amalan yang perlu kita amalkan setiap selesai sholat, yaitu amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilkafi, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka insyaallah kalau kita istiqomah membaca amalan tersebut, maka insyaallah dengan izin Allah kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit, baik itu yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Dan bahkan virus-virus yang kita dengar saat ini yang sangat membahayakan atau sangat mematikan, yaitu virus corona, maka virus corona itu tidak ada apa-apanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan daripada kita semuanya. Karena pada hakikatnya semua penyakit, semua apa yang
ingin menghancurkan kita, maka itu tidak akan berguna kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita takut dengan penyakit-penyakit apapun saja itu namanya, karena tanpa izin Allah penyakit itu tidak akan pernah menyerang kita dan akan jauh sejauh-jauhnya daripada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dipersilakan Anda atau kalian share ke semua media yang Anda punya. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita dan semakin banyak bermanfaatnya kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.